Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dan nikmat yang terbesar di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu, dan juga nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam satu kebersamaan sampai 1 jam ke depan di acara Kaismaya Kajian Islam Malang Raya. Dan kembali pada hari ini kita akan ditemani oleh Al-Ustadz Alvin Sohih hafizahullah taala. Beliau adalah pengasuh pesantren Gria Tilawah, dan beliau juga seorang pengajar di salah satu di beberapa masjid. Maksud saya, untuk itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik. Dan tema kita kali ini masih di motivasi Al-Quran, Ustaz. Motivasi Al-Quran. Dan tema kita ini akan menyempit menjadi buku terbaik untuk umat yang terbaik, Ustaz ini. Insya Allah begitu. Gitu ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang ingin nanti ingin berinteraksi kepada kami, Anda bisa menghubungi via telepon di 40107 atau melalui SMS di 0856 4647 6466. Dan sangat kami harapkan partisipasi Anda apabila menanyakan pertanyaan agar sesuai dengan tema yang kita bahas pada saat ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai dan kita berikan kepada Al-Ustadz Alvin Sohih hafizahullah ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyarul muslimin, pemirsa Kaismaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah anugerah terbaik, sebuah nikmat yang paling utama, bahkan Allah menyebutnya sebagai nikmat yang pertama setelah penyebutan namanya, Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an, yakni nikmat mendapatkan pengajaran Al-Qur'an. Kita telah mengetahui bahwasanya apa itu Al-Quran. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai utusan yang terpercaya kepada Nabi yang terpilih, Nabi penutup para Rasul yang sangat terpercaya sampai kepada kita dengan mutawatir dan dinilai sebagai ibadah pembacaannya. Ketika seseorang mengetahui dari siapa ucapan itu, siapa yang membawanya, kemudian siapa pula yang menyampaikannya kepada kita, yang mengajarkannya kepada kita, kemudian bagaimana ia sampai kepada kita, bagaimana isinya dan seberapa utama membacanya, maka taulah kita betapa mulianya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku umat Islam. Ini merupakan buku terbaik untuk umat terbaik. Ma'asyarul muslimin, Al-Quran disifati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa semua sisi-sisinya adalah baik. Fihi naba'u man kana qablakum. Di dalamnya ada berita tentang orang-orang sebelum kalian yang kita bisa mengambil iktibar dari kisah hidup mereka. Wa khabaru ma ba'dakum, juga kabar yang menjelaskan tentang apa yang sesudah kita. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum yang mengatur tentang kehidupan sesama kita.
lengkap sudah. Tidak pernah lekang oleh waktu, dikatakan wala tanqadi ajaibuhu. Tidak pernah terputus keajaiban-keajaiban yang ia sajikan. Mukjizat-mukjizat ilmiah Allah singkap satu persatu dengan memilih manusia-manusia terbaik untuk menunjukkan betapa benar firman Allah Subhanahu wa taala. Wala yashba'u minhul ulama. Al-Qur'an ini pula sebuah buku yang tidak pernah kenyang dengannya orang-orang cerdik pandai, sehingga setiap kurun, setiap masa, setiap abad itu senantiasa bermunculan para mufassir Al-Quran yang mereka menggali, mengkaji, menyajikan untuk umat ini tentang betapa hebatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Entah kalau dihitung sudah berapa ratus ribu atau bahkan juta tafsir yang ditulis dan menggali keajaiban firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antara yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab terbaik, dikatakan man qala bihi sadaqa. Siapa yang berucap dengannya pasti benar. Digaranti pasti benar. Wa man amila bihi ujira. Siapa yang beramal dengannya menggunakan asas acuan Al-Qur'an, maka dia diberi pahala. Wa man hakama bihi adala. Siapa yang berhukum dengan aturannya Al-Qur'an pasti adil. Pasti adil. Wa man da'a ilaihi, dan siapa yang menyeru, mengajak kepada nilai-nilai yang diserukan oleh Al-Qur'an, hudiya ila shiratin mustaqim, dia pasti dibimbing kepada jalan yang lurus. Ma'asyarul muslimin, pemirsa Kismaya yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Al-Qur'an, buku terbaik ini juga mampu melejitkan semua potensi manusia, sehingga mereka menjadi makhluk yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sendiri menyatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, sesungguhnya bacaan ini, yahdi lillati hiya aqwa, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Semua potensi manusia dilejitkan manakala dia mau menjadikan Al-Quran sebagai acuan dalam hidup. Kalaulah tidak karena Al-Quran, kita tidak akan mengetahui potensi manusia namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah tidak karena Al-Quran, bangsa-bangsa di dunia ini tidak akan mengenal Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini manusia-manusia yang melejit. Kenapa? Karena mengenal Al-Quran, mereka membacanya, mereka menegakkan hukum-hukumnya. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Juga Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, bahwasanya mereka itu bakal mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bukan hanya berhenti pada pahala membacanya, tapi lebih daripada itu juga. Ma'asyarul muslimin, kalau kita datang ke sebuah toko buku, langsung di bagian depannya tertulis buku terlaris atau buku terpopuler, maka kita yakin, wah ini buku ini banyak dibaca orang, harus saya beli, saya baca ini. Atau beragam buku motivasi supaya jadi orang sukses, supaya jadi orang kaya, subhanallah, bermunculan dan laris manis. Padahal itu hanya mencuatkan satu sisi kehidupan manusia, atau mungkin beberapa saja, beberapa seginya. Tapi ini ada sebuah buku yang dibaca cocok untuk semua umur, cocok untuk semua gender, laki maupun perempuan. Cocok untuk orang yang sudah habis sekolahnya di dunia ini, doktor mungkin, profesor, bahkan sampai orang yang taunya hanya
Bacaan Al-Quran saja, baca tulisan Indonesia atau ABC dia tidak tahu, tapi dia membacanya, asik dia dengannya. Betapa hebatnya ini, buku yang senantiasa menjadi bestseller di tiap abad, di tiap zaman ini. Kalaulah dinobatkan sebagai buku yang paling laris, tentu dia adalah Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, Allah berfirman untuk kita renung fikirkan tentang buku ini. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Di halaman yang pertama, mushaf standar hafalan, surat Al-Anbiya, Allah berfirman, sungguh telah kami turunkan kepada kalian kitaban, sebuah buku, fihi dzikrukum, yang di dalamnya ada sebab-sebab melejitnya potensi kalian, yang di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan diri kalian. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, syarafukum, penyebab kemuliaan kalian. Imam Mujahid mengatakan hadithukum, sebutan kalian, karena memang yang menyebabkan kemuliaan itu, ya kemuliaan nanti mewariskan sebutan yang baik. Ini manakala kita mau betul-betul berpegang dan meyakini bahwa yang disajikan oleh buku inilah resep-resep terbaik untuk kemuliaan diri saya. Bahkan Dr. Wahba Az-Zuhaili di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Munir, mengatakan Al-Mustamilu ala Dusturil Hayatil Insaniyah Al-Fadilah. Buku ini buku yang berisi tentang dustur atau perundang-undangan hidup dan kemanusiaan yang utama. Ini Al-Quran. Semua yang kita sebutkan tadi adalah dalam rangka memancing diri kita supaya betul-betul memuliakan, mengkaji, membaca, rajin mendengar Al-Quran. Oke, sekarang ternyata kita ini tidak bisa memungkiri bahwa kita ini adalah umat pilihan, umat yang terpilih, sehingga kepada manusia-manusia pilihan, umat pilihan seperti kita ini, umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bacaan yang terbaik, memberikan bacaan yang terbaik. Ini tidak macam-macam. Dari mana kita tahunya? Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia-manusia terbaik yang memang dikeluarkan untuk manusia. Kita ini kalau tidak menyadari kemuliaan diri kita, orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu mulia itu kan nanti dia melakukan kebiasaan orang hina nanti. Kalau tidak tahu kemuliaan dirinya ini, melakukan kebiasaan orang hina nanti. Kita harus tahu diri kita ini, bahwa kita ini adalah umat pilihan yang sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan untuk menjadi pengarah dunia. Kita ini ditunggu-tunggu sebagai pengarah peradaban, pengarah dunia ini. Ngajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari berbuat yang mungkar, yang jelek, yang merusak. Dan kita adalah umat yang memiliki keimanan yang benar. Oleh karena itu pantas umat yang terbaik ini mendapatkan buku yang terbaik. Buku yang terbaik. Dan kita sudah dipilih, tidak bisa ngeles lagi kita. Dari mana itu kita tahu? Ma'asyarul muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Fatir, satu surat sebelum surat Yasin, pada ayat yang ke-32. Thumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini. Pengertian diwariskan itu kan sesuatu yang nggak didapat dengan soro, dengan bekerja. Tahu-tahu dapat gitu. Warisan kan begitu. Tahu-tahu dapat. Kita sudah dapat warisan buku ini, buku terbaik ini. Thumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan buku ini, buku terbaik ini, kepada orang-orang yang kami pilih. Kita ini orang pilihan. Min ibadina. Sudah begitu, Allah masih menisbatkan kepada dirinya. Di antara hamba-hamba kami. Wah, ini kemuliaan yang double-double. Sudah dipilih dan Allah mengakui kita sebagai hambanya. Ini kata orang Malang, matur suwun sangat kepada Gusti Allah. Matur suwun sangat
kita sudah dipilih dan Allah menisbatkan kita sebagai hambanya. Alangkah senangnya. Kita kadang bisa melihat ketika abdi dalam keraton Ngayuk Yogyakarta apa-apa diwawancarai di stasiun televisi apa-apa gitu. Mereka karena menyadari kami ini mengabdi kepada Sang Sinuwun, begitu bangganya luar biasa. Maka ayat ini kalau kita renung fikirkan, jadi orang mukmin, jadi orang Islam tidak punya kebanggaan sebagai hambanya Allah. Ketika dia berangkat ke masjid, saya ini menunaikan penghambaan kepada Allah. Kalau kemuliaan itu dirasakan, oh, subhanallah. Luar biasa ini. Nah, oleh karena itu, kita sudah mendapatkan warisan buku yang terbaik karena kita adalah umat yang terbaik. Kemudian ternyata manusia-manusia mendapatkan warisan buku terbaik ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3 bagian. Ada kelompok yang zalimul linafsih. Mereka menganiaya diri sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada juga orang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada orang yang mereka ini betul-betul bergegas ketika mendapatkan energi bacaan Al-Quran itu langsung bergegas kepingin segera mengamalkannya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Faminhum zalimul linafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah." 3 jenis manusia menzalimi dirinya sendiri ketika membaca Al-Quran. Kemudian ada yang pertengahan, ada yang orang-orang istimewa yang bergegas kepada kebaikan. Itu disifati dengan yang pertama, mereka itu suka yang pertama, yang zalimul nafsi, lalai kepada kewajiban-kewajiban yang disebut Al-Quran. Bahkan mereka juga masih asik dengan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran. Wa minhum muqtasid, ada kelompok yang pertengahan, yaitu mereka-mereka yang menunaikan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram. Juga mereka-mereka ini meninggalkan, tapi masih suka meninggalkan sebagian yang disunnahkan. Nah, dan juga mereka masih melakukan yang makruh-makruh senang. Yang makruh-makruh senang. Kadang banyak ucapan, Allah mau makruh tok. Makruh itu kan arti tekstualnya kan yang dibenci. Semestinya kita itu menisbatkan yang membenci ini siapa? Kalau yang membenci Allah ya beda. Kadang orang itu sing gedeng apa? Sing gedeng bojoku ojo nganti gitu gawe iki. Begitu dah. Dikasih minyak wangi baunya tidak disukai istrinya. Wah, bune gak enak ini Mas sampean gawe nang kene. Gak mau itu seorang suami membawa ke rumahnya minyak wangi itu. Itu baru yang gedeng itu, yang benci itu istrinya. Nah sekarang kadang makruh begitu. Ada kelompok yang ketiga ini adalah yang mereka itu sabiqum bil khairat. Mereka kalau yang wajib nggak usah dipertanyakan, sudah mendarah daging dan terinstitusi di dalam dirinya. Mereka begitu mencintai yang sunnah-sunnah, bahkan mereka meninggalkan sebagian yang mubah karena khawatir terperangkap kepada sesuatu yang kurang utama. Tidak suka makan terlalu sering bolak-balik kenyang, nggak banyak tidurnya. Ma'asyarul muslimin, kadang ketika kita masuk ke sebuah warung, kalau ada uang di saku kita sudah cukup banyak, kemudian ada menu itu, ini masakan biasa, spesial atau istimewa. Kita ada uang, pilih mana? Pilih yang istimewa, Ustaz. Pilih yang istimewa. Tapi kadang kalau soal tuntunan agama nih, gak apa-apa ngene wis. Begitu. Iya, yes. Nah, itulah. Itu fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat kita seperti itu, Ustaz. Iya. Nampaknya kita harus jeda berikut ini, Ustaz. Dan kita akan teruskan lagi seputar motivasi Al-Quran. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di JTV, di KAIS Maya. Sejenak lagi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Waktu pendaftaran hingga tanggal 30 Desember. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang dengan nomor telepon 554-8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat, menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, majalah keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kaismaya dengan Ustadz Alvin Sohi Hafidhahullah Ta'ala dalam tema motivasi Al-Quran. Dan kali ini di segmen kedua ini saya juga mengundang Bapak Ibu atau pemirsa sekalian yang dirahmati Allah untuk bergabung dengan kami apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan melalui telepon di 40107 atau di SMS center kami 0856 4647 6466. Baik Ustadz, nampaknya sebelum saya umumkan tadi sudah ada yang masuk Ustadz. Semangat para pemirsa ini, Masya Allah Ustadz. Yang pertama kita bacakan dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, mencium Al-Quran sebelum dan sesudah membacanya apakah bid'ah yang menuju pada kesirikan dan merusak tauhid? Ya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang ditulis oleh para penulis sejarah Islam tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Beliau adalah sahabat Ikrimah. Sahabat Ikrimah. Ini meskipun belakang namanya tak marbuto, bukan orang perempuan tapi laki-laki. Ikrimah ini adalah putra Abu Jahal. Kalau dilihat bapaknya, Nabi menyebut sebagai Fir'aunu hadhil ummah.
Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Tapi anaknya seorang muslim, pembela dan sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau meninggal sebagai syahid di perang yang membuat umat Islam banyak sekali berguguran waktu penaklukan Persia insyaallah. Nah, sahabat Ikrimah bin Abu Jahal ini dikatakan apabila beliau hendak membaca Al-Quran, maka beliau memegang lembaran-lembarannya itu sambil mencium dulu. Kemudian mengatakan, hadza kitab Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Ini adalah kitab Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Sebelum membaca, beliau sudah bercucuran air mata. Kenapa? Ini bukunya Allah, ini firmannya Allah. Tidak macam-macam. Oke, saya kepingin memberikan analogi. Orang mukmin itu begitu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan kalau ada seseorang yang begitu mencintai orang lain. Lantas orang yang dicintai ini berkirim surat kepada dia. Ini ketika belum ada handphone, belum ada SMS, belum ada email itu. Kalau kirim surat itu pakai kertas. Apalagi warnanya pink gitu. Subhanallah. Mau dibuka, dicium dulu, Masya Allah, dibaca namanya. Waduh, ini dari orang yang sangat saya cintai. Seorang ibu yang anaknya tinggal di luar negeri, lama ndak kirim kabar. Kata diwaca surati, Masya Allah, anakku berlinang air mata ini. Begitu. Jadi, saya yakin orang yang mencium Al-Quran itu bukan dalam maksud untuk menyembah Al-Quran itu, bukan. Tapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya tidak masalah sebetulnya. Iya, setuju. Cuman, jangan hanya berhenti bahwa mencintai Al-Quran itu ngambung Al-Quran, tapi gak tahu diwaca. Tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, bahkan diletakkan di ruang tamu sebagai tanda keluarga muslim. Begitu. Baik, ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Singosari Ustaz. Dari Bapak Mulia di Singosari. Assalamualaikum Ustaz Alvin. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik dan benar dan supaya nggak lupaan Ustaz? Gimana caranya? Syukron. Iya. Pemirsa Kaisma yang bukan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menanyakan kepada saya mengenai metode menghafal Al-Quran. Memang menjawab pertanyaan seperti ini tergantung Anda penanya itu pada usia berapa. Kalau Anda seorang yang sudah bapak-bapak, sudah berusia dan bekerja, maka ini saya sesuaikan jawabannya dengan orang pada tingkatan usia sudah bekerja, sudah bapak-bapak, sudah punya kesibukan. Paling tidak, berilah target untuk diri kita sendiri. Kita kepingin menghafal berapa? Taruhlah yang tren sekarang kan menghafal 3 juz terakhir dan surat pilihan, Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Muluk dan sebagainya. Ustaz, bisa mungkin kita terima telepon dulu, setelah itu kita jawab lagi. Insyaallah. Ya, Assalamualaikum, telepon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Putus kayaknya. Ustaz. Nah, sambung. Oke. Taruhlah kita memasang target dalam 1 tahun, kalau orang sudah bekerja, kita punya target 1 tahun 1 juz saja. 1 tahun 1 juz. Maka kita bikin target, saya kepingin 6 bulan pertama selesai 1 juz. 6 bulan yang berikutnya ini hanya untuk murojaah saja, 1 juz ini. Digunakan di dalam sholat sunnah. Kalau memang sambil ngimami di kampungnya, ya sambil dipakai ngimami. Sambil membaca dengan mushafnya gimana? Enggak, dengan hafalan maksudnya. Oh iya. Hafalan yang sudah didapat itu. Kemudian ada teknis kecil. Teknis kecil adalah kita menggunakan hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita gunakan hari Ahad itu kan 1. Iya. Hari Ahad ini baris 1 sampai 5. Hari Seninnya baris 1 sampai 10. Kemudian baris hari Selasa, karena 3, Selasa itu kan 3. Baris pertama sampai 15. Ini kalau Anda menggunakan mushaf standar hafalan dapat 1 halaman.
Karena tiap halamannya adalah 15 baris. Kemudian hari Rabunya mulai baris 1 sampai ke 20. Hari Kamisnya baris 1 sampai baris ke 25. Hari Jumat untuk murojaah. Hari Sabtu juga untuk mendengarkan bacaan kita, mungkin distorkan. Kenapa kok setoran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pihak yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, beliau juga setoran hafalan kepada malaikat Jibril. Lah kita masa siapa guru sampean? Internet. Setoran hafalan yang internet nanti. Ya kepada guru Al-Quran yang kompeten. Baik, Ustaz, kita angkat telepon dulu namanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Dari mana, Bapak? Aminuddin di Dinoyo, Pak. Dari Dinoyo. Aminuddin. Oh, dari Pak Aminuddin di Noyo. Ya, silakan Pak Aminuddin. Keras sedikit suaranya Pak Aminuddin ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, memperdengarkan orang mengaji Al-Quran dengan kita mendengarkan kaset yang rekaman Al-Quran itu fadilahnya besar mana, Ustaz? Iya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Aminuddin. Silakan Ustaz. Iya. Pemirsa rahimakumullah, mengenai mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran. Di dalam beberapa bab, seperti dalam Riyadhus Shalihin itu ada anjuran berkumpul untuk saling memperdengarkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau memerintahkan salah seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran kepada beliau, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam Riyadhus Shalihin ada bab mendengarkan bacaan orang lain. Ketika diperintahkan untuk membaca, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Ya Rasul, bagaimana saya akan membacakan kepada Anda Al-Quran padahal Al-Quran diturunkan kepada Anda? Nabi mengatakan, "Inni uhibbu an asma'a ghairi." Aku senang mendengarkan bacaan orang lain. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu membacakan kepada Rasulullah surat An-Nisa mulai ayat pertama. Ketika sampai pada ayat yang ke-41 yang berbunyi, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka Rasulullah mengatakan, "Hasbukal an." Cukup saiki. Yaitu ayat yang bunyinya, bagaimana seandainya kami datangkan kepada masing-masing umat itu saksi mereka, Rasul yang diutus kepada mereka, dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad untuk menjadi saksi bagi mereka itu. Nabi mengatakan hasbukal an, cukup sekarang. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, faltafattu ilaihi, aku menoleh ke wajah beliau, ternyata wajah beliau, air mata beliau itu bercucuran. Maka sebetulnya kalau pertanyaannya mendengarkan murotal dengan mendengarkan langsung orangnya ini bagaimana? Sama-sama mendapatkan keutamaan. Cuman kadang rasanya beda. Ini soal rasa. Iya. Ketika misalnya ada seorang guru Al-Quran, dulu kami ketika nyantri mendengarkan bacaan Ustadz, kan ada wajahnya beliau kan kelihatan bagaimana sikap tadaburnya kepada ayat yang azab, ada suara tangis. Bagaimana ketika membaca surat Yusuf yang bercerita tentang kisah yang begitu asik sekali, kita jadi ikut terbawa iramanya beliau. Melihat langsung itu beda dengan mendengarkan. Apalagi rata-rata orang kalau mendengarkan murotal itu rata-rata karo nyambi. Rata-rata orang sambil nyambi. Jadi keutamaannya jadi lebih berkurang. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan kepada Anda Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama, perhatikan betul-betul agar kalian mendapatkan rahmat. Kan begitu? Iya. Ya, jadi rasanya beda. Keutamaannya ya dapat keutamaan. Hanya rasa aja. Iya. Berarti sama-sama faedahnya. Kan? Iya. Kalau begitu kita ke SMS berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Bentar kita terima dulu. Iya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, dari mana Ibu? Dari Ibu Ani di Pelausan.
Ibu Ani di Pelausan. Pelausan, ya. Silakan Ibu, monggo Ibu. Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Mau nanya nih, kadang-kadang padahal kalau belajar Al-Qur'an itu buat akhirat, kemudian kan bacaan yang mulia. Tapi kadang-kadang orang itu suka meremehkan gurunya, misalkan ada orang seperti ini. Kalau belajar bahasa Inggris apa-apa, misalkan kalau bayarnya 1 bulan sekian juta, bisa sekian ratus, bisa. Kadang-kadang kalau mau bayar orang ngaji, bukan bayar infak, nggak apa-apa sak mene nek guru ngaji suka gitu, itu gimana Ustaz? Padahal itu ya kan bukan bukan jual beli Al-Qur'an atau gimana itu namanya Ustaz. Kalau kita misalkan mau daftarkan anak ngaji, terus kita ngomong sama gurunya, ini 1 bulannya infaknya berapa Ustaz, gitu. Nggak apa-apa gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, jazakumullah khairan katsiran. Ya Ustaz, memang ini sering terjadi Ustaz. Kita sering pilih kasih dalam hal ini memang. Seperti yang sering diutarakan, kalau guru pianonya masuk dari depan. Guru Al-Qur'an lewat samping. Masya Allah. Iya, bagaimana Ustaz? Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertolak dari apa yang kita bicarakan inilah kita akan menyadari kemuliaan apa yang kita pelajari. Kita mengkaji tentang motivasi Al-Quran ini untuk menyadari betapa mulianya apa yang kita pelajari. Gitu. Dan manfaatnya kita peroleh sekarang dan seterusnya. Yang unik adalah tadi Ibu mengatakan kalau les bahasa Inggris apa-apa. Yang unik orang Indonesia ini les bahasa Inggris mulai kecil sampai besar, tapi gak pernah ke Inggris-Inggris. Ini yang unik. Dan manfaatnya belum tentu ketemu turis saya bumbuan. Gak berani ngomong dia. Nah, ini Al-Quran ini manfaatnya saat ini. Gitu. Nah, kemudian memang ada pembicaraan sementara ulama mengenai hukum mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Meskipun ini wilayah debatable, tapi hendaknya kita juga memberikan penghargaan sebaik-baiknya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, inna ahkum akhadtum alaihi ajar kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling hak untuk kalian mengambil upah darinya adalah mengajar kitabullah. Ada yang menggunakan hadis ini, ada yang menggunakan riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meruqyah seseorang dengan Fatihah, kemudian mengambil upah ju'lan, upah berupa kambing itu yang sebagaimana riwayat dalam Sahih Bukhari itu. Jadi ya kita berikan penghargaan yang sepantasnya. Ini sebetulnya soal kemasan dakwah dan manajemen dakwah saja. Jadi kita harus rasa kita ini yang kita asah sebenarnya. Kita ini rumongso ndak bahwa ini adalah yang lebih berharga. Gitu Ustaz. Betul. Saya kira itu Bu ya. Ibu, jadi itu beberapa orang memang memilih demikian karena mereka belum tahu. Tapi kalau mengetahui hadis yang dinyatakan oleh Ustaz Alvin barusan tadi, Masya Allah, pasti semuanya akan berubah. Baik Ustaz, ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, apa saran Ustaz agar dapat mengambil banyak manfaat dari Al-Quran tersebut? Dari Abu Fatih Malang Ustaz. Iya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Setidaknya mari kita renung fikirkan 3 ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Muhammad dikatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenung fikirkan Al-Quran? Apakah hati mereka itu tergembok? Dalam surat An-Nisa dikatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak merenung fikirkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, mereka pasti akan mendapati pertikaian ayat-ayatnya itu begitu banyak. Kemudian dikatakan dalam surat Sad, ayat yang ke-29 atau 19. 29 insyaallah. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan, banyak mengandung kebaikan. Bukan sebuah kitab yang seringkali mendatangkan berkat, bukan begitu. Tapi mengandung keberkahan untuk direnung fikirkan ayat-ayatnya. Nah,
Untuk merenung-fikirkan ayatnya, sudah barang tentu harus memahami isinya. Bagaimana memahami isinya? Paling ideal adalah kita tanya kepada orang yang tahu bahasanya. Mirip ada seorang ibu buta huruf, dapat surat anaknya dari luar negeri. Maka ibu ini kepingin mengetahui maksudnya. Tolong mbok rek wacakno suratnya anakku. Begitu. Maka cari orang yang berkompeten. Apalagi sekarang banyak model-model metode untuk belajar menerjemah. Jadi sekarang ini kalau alasan saya tidak tahu itu kayaknya mustahil. Internet semua sudah ada. Yang ada nggak mau tahu. Baik, kita akan kembali setelah berikut ini. Ustadz, kita akan teruskan setelah pesan berikut ini. Baik pemirsa, tetap di Kais Maya dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dhar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dhar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403-809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Waktu pendaftaran hingga tanggal 30 Desember. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang dengan nomor telepon 554-8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat, menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di segmen yang ketiga ini. Masih bersama Ustadz Alvin Soh Hafizahullah Ta'ala. Masih di tema motivasi Al-Quran dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang maksud. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz yang tadi sempat kita mau bacakan. Assalamualaikum Ustadz, dari Ibu Yuli di Batu. Apa boleh saya membaca surat Waqiah setiap hari Ustadz? Iya. Syukron. Ya, membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Surat yang ke-56. Ma'asyarul muslimin, membaca Al-Quran secara umum adalah baik.
mentradisikan bahkan mencintai sebuah surat di dalam Al-Quran mempunyai argumentasi yang masyhur. Sebagaimana ada seseorang ketika ditunjuk menjadi pemimpin sebuah kavaleri, sebuah pasukan oleh Rasulullah SAW, setiap kali dia memimpin sholat selalu dalam rakaat pertama dan keduanya dia membaca surat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Sampai-sampai anak buahnya itu tanya, orang ini kok selalu membaca surat Qul Huwallahu Ahad, itu ada apa? Ketika sampai kembali ke kota Madinah, maka dilaporkan kepada baginda Rasul SAW. Maka beliau mengatakan, tanya kepada dia, apa alasannya dia itu kok terus-menerus membaca surat Qul Huwallahu Ahad? Ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan, karena surat itu menyebutkan sifat Tuhan yang Maha Pemurah, aku mencintai surat itu. Masya Allah. Maka ternyata Nabi ketika mendapatkan laporan kecintaannya kepada surat itu yang bakal menyelamatkan dia, kan begitu? Iya. Ini mencintai surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, orang yang membaca tiap hari surat Al-Waqiah karena cintanya dia kepada surat Waqiah, subhanallah, tidak berkurang kemuliaannya mencintai Al-Quran ini. Memang ada sementara masyarakat kita itu yang gaduh no. Baca surat Waqiah itu obat anti miskin. Kan begitu. Kalau kepingin jadi konglomerat kaya, maka baca surat Waqiah tiap malam. Disandarkan kepada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau memerintahkan putri-putrinya untuk membaca surat Waqiah sebelum tidur. Memang sementara ulama menyatakan hadis ini tidak kuat. Akan tetapi secara umum membiasakan surat Waqiah setiap hari dibaca, ya enggak apa-apa. Bahkan saya kadang berpikir masyarakat kita ini hanya tinggal di-upgrade saja tradisinya. Apa itu? Sudah ada tradisi Yasinan, bagus. Ada Al-Waqi'an, bagus. Tinggal dikembangkan, ada tradisi Al-Baqaraan. Ada Ali Imronan, ada An-Nisaan. Maksudnya apa? Bukan hanya nanti berhenti membaca Yasin, dapat makan pulang, enggak. Tapi secara berkala tiap pertemuan itu digaji surat Yasin 1-5. Dan maknanya? Berikut maknanya, berikut tafsirnya dibaca. Masya Allah, itu. Saya kadang membayangkan, kalau seandainya orang yang membaca Yasin itu merenung fikirkan ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang bakal menghidupkan yang mati, menulis semua apapun yang mereka lakukan dan bekas-bekasnya, segala sesuatu sudah tercatat di dalam kitab induk yang nyata. Ini ayat ini kan seputar orang berangkat sholat jamaah, mau pindah rumah supaya dekat dengan masjid Nabi SAW, beli kaplingan di samping Masjid Nabawi. Ternyata Nabi mengatakan, diyarakum tuktabu atharakum. Sudah, sampean tetap aja tinggal di rumah sampean yang lama, nggak usah pindah. Sebab apa? Bekas-bekas jalan sampean dari rumah menuju masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan surat Yasin ayat ke-12 itu. Saya kadang mikir-mikir, kalau orang itu rajin membaca surat Yasin, semestinya dia adalah orang yang paling semangat untuk sholat berjamaah. Semestinya. Ini baru surat Yasin. Kalau seandainya orang itu membaca surat Waqiah, rindunya kepada surga itu luar biasa. Kenapa? Manusia dibagi 3 dalam surat Waqiah ini. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada golongan muqarrabun. Otomatis dijabarkan pula akibatnya muqarrabun ini apa? Kesudahannya orang muqarrabun ini apa? Kesudahannya golongan kanan ini apa? Kesudahannya golongan kiri ini apa? Semuanya pasti punya gairah untuk beramal. Kenapa? Kepingin jadi muqarrabun semuanya. Ya paling tidak golongan kanan, ojo sampai jadi golongan kiri. Itu akibat dari membaca Waqiah. Dan bukan hanya berhenti pada aspek pembacaannya saja, tapi merenung fikirkan artinya, kemudian sikap yang muncul dari senang membaca Waqiah ini apa? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa membaca surat Waqiah. Merubah mindset dan juga harus ada salah satu pembimbing, Ustaz, ya. Kemudian dibahas itu satu-satu.
Masya Allah. Ternyata tradisi kita itu sebenarnya kalau dikaji lebih baik atau diperbaiki lagi ini menimbulkan satu yang luar biasa, Ustaz. Iya. Mungkin dari sini Ustaz, mungkin bisa antum hari ini beri kesimpulan, Ustaz. Iya. Saya kepingin memberikan kesimpulan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79. Allah berfirman, "Ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata, thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Artinya, tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah memberikan kitab, hikmah, kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kalian hambaku, sembahlah aku, selain daripada menjadi hamba Allah. Tapi hendaknya dia menjadi kunu rabbaniyina, jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Jadi kita ini orang mukmin ini, umat-umat terpilih dengan buku ya pilihan, buku terbaik ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang rabbani. Ciri orang rabbani itu dua. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79 ini, yakni bima kuntum tu'allimunal kitaba, disebabkan kalian senantiasa mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Qur'an. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian senantiasa mempelajarinya. Lah tugasnya para ulama, para cendekia dalam Islam ini, di antara umat Islam ini, untuk membuat kurikulum kepada masyarakat. Tahapan-tahapannya bagaimana belajar Al-Quran ini. Pertama mungkin belajar membacanya, kemudian belajar menerjemahnya, tafsirnya, terus. Jadi perlu dibikin kurikulum memang dalam rangka merealisasikan ini. Itu. Jadi kalau kita berbicara masalah Al-Quran, Ustaz, ternyata kalau dikembalikan kepada judul tadi, buku terbaik untuk umat terbaik, ini bukan hanya untuk umat terbaik yang di sini, untuk Rasulullah atau para sahabat saja, ya. Iya. Umat terbaik di sini maksudnya adalah kita ini. Iya. Masya Allah. Kalau begitu, apakah umat-umat terbaik itu semuanya disebut umat terbaik apabila dia mempelajarinya sedikit atau banyak, Ustaz? Iya. Iya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengomentari surat Ali Imran ayat yang ke-110 itu. Yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kok menggunakan kuntum? Kok bukan antum? Kalau antum kan hanya merujuk kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, orang yang semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyertai perjuangan beliau. Tapi ternyata supaya kita-kita ini yang hidup sesudah zaman Nabi, sesudah zaman sahabat, sesudah zaman tabi'in, manakala kita mempunyai sifat seperti sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Al-Qur'an, yaitu menjadi umat yang senantiasa menyeru, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka kita pun dapat. Jadi bukan hanya untuk orang-orang sebelum kita Al-Quran itu, resep kemuliaan sebagai umat yang terbaik itu juga akan kita dapatkan manakala kita mengambil sikap yang sama dengan para pendahulu kita. Nah sekarang ini perlu kita rintis memang. Nggak boleh putus asa. Kalau melihat kondisi umat sekarang ini, ya apa cara memperbaiki umat ini? Ngajak nang Al-Quran ya apa? Tiga sinau duduk sebentar membaca saja tidak mau. Konon lagi mengkaji dan membaca tafsirnya. Wah, sangat tidak mudah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa Ustaz, kita sudah di penghujung acara ini. Sudah 1 jam kita membicarakan masalah buku terbaik untuk umat terbaik ini. Masya Allah. Buku terbaik untuk umat terbaik. Iya. Dan pemirsa JTV Kajian Islam Malang Raya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian tentang motivasi Al-Qur'an, yaitu seputar motivasi Al-Qur'an dengan tema buku terbaik untuk umat terbaik.
Masya Allah, kita dapatkan banyak sekali, tapi walaupun hanya waktu yang singkat ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada partisipasi dari antum semua, para pemirsa semua yang menelpon di 40107 ataupun di SMS center kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pendukung acara ini, yaitu pencinta amal jariah. Dan bagi Anda yang ingin juga memvote atau mendukung acara ini, kami Anda bisa mengajukan dukungan Anda di SMS center kami, yaitu di 0856 4647 6466, dan Anda nanti bisa dapatkan CD kajian dari kajian-kajian kita di KAIS Maya ini. Dan pemirsa, kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada kesalahan juga kami mohon maaf. Kiranya itu yang bisa kami berikan, dan kami menghimbau Anda untuk terus mengikuti acara ini di jam 4 sore di setiap hari Jumat di JTV, yaitu KAIS Maya Kajian Islam Malang Raya dengan ustadz-ustadz yang lain, dan kita akan selalu berputar hingga kajian Ustadz Alfi ini akan ada lagi di bulan ke depan. Baik Ustadz, kita akhiri dengan kafaratul majelis, Ustadz. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial Abu Dhar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat,